Anda masih menyaksikan Political Show. Kami akan langsung untuk melempar kesempatan kepada teman-teman mahasiswa dari BEM Fakultas Universitas Negeri Jakarta yang akan bertanya kepada salah satu narasumber ataupun mungkin siapa nanti yang dituju. Boleh silakan perwakilannya. Yap, silakan perkenalkan nama, kemudian pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rifki Ramadan, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dan juga merupakan Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2025 terpilih. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan khususnya kepada Pak Harrison selaku perwakilan dari pemerintahan mungkin bahwa kita telah mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan penyegelan dan juga melakukan pembongkaran kepada pagar laut ini. Gitu. Namun pemerintah juga telah mengatakan bahwa proyeksinya akan 10 hari atau sampai 20 hari ke depan. Namun apa yang akan menjadi solusi atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Pak? Jikalau nantinya ketika pembongkaran ini telah usai atau telah selesai namun pelakunya belum juga muncul begitu Pak. Apakah akan tetap menjadi misteri atau seperti apa? Seperti itu Pak. Oke, silakan Pak Harrison. Akankah ada titik terangnya, siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab? Silakan Pak. Terima kasih Mas Ramadan ya. Memang kalau bicara pemerintah itu seolah-olah satu. Tapi di dalam melaksanakan tugas, pemerintah itu tentu banyak kakinya. Kementerian ATR BPN itu diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengurus mengenai tata ruang dan pertanahan. Jadi kalau isu ini dibahas oleh kementerian kami akan berfokus kepada tata ruang dan kepada produk pertanahan itu sendiri. Jadi kita langkah pertama bukan tidak melihat pagar laut ini bukan, tetapi konteks dari pertanahan isunya apa, isu pertanahannya apa. Oh ada statement sudah keluar dari Pak Menteri, 263 sertifikat at least ya di situ, di Kohot dan di mana tadi Bang Sukri bilang tadi itu. Nah, itu yang akan jadi titik kita melihat. Kalau kita lihat sertifikatnya itu katakanlah phishingnya nggak pas, yuridisnya nggak pas, ada mekanisme di dalam ATR BPN untuk melakukan semacam perbaikan. Perbaikan itu bisa pembatalan, bisa penegasan, ya macam-macam tergantung apa yang ditemukan di dalam pada saat penelitian nanti. Tapi yang jelas apapun itu ATR hari ini sedang bekerja ke dalam dan keluar. Keluar dia kemudian menggandeng melalui Dirjen SPPR menggandeng teman-teman BIG. Ya mungkin nanti juga akan dengan Pemprov, mungkin juga akan dengan pihak-pihak lainnya yang dirasa perlu. Tetapi fokusnya tetap adalah produk apa yang dikeluarkan oleh ATR BPN. Ya. Kemudian ke dalam. Nah, ke dalam ini kan internal, kita yang mengeluarkan ini sertifikat. Cerita dari tahun 82, terbit tahun 2023. Bagaimana itu ceritanya? Nah, itu akan dilakukan penelitian berkas, warkah. Adik-adik harus tahu untuk menerbitkan satu lembar sertifikat seperti ini. Itu warkanya bisa setinggi meja ini. Karena dimulai dari dokumen-dokumen di desa, lurah, dan lain-lain, belum lagi perizinan dan lain-lain. Nah itulah, nah kita kan harus meneliti. Jadi tidak hanya selembar sertifikat ini, tetapi apa yang menjadi dasar dari terbitnya sertifikat itu. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau yang itu di kami, kalau yang di yang lain tentu kita sudah lihat kan statement dari Pak Menteri masing-masing. Ya, saya pikir kita positive thinking aja. Sekarang masyarakat sudah begitu kritis dan kita tidak bisa lagi mengatakan ABCD kalau faktanya mungkin CDEFG kan gitu ya, itu silakan kita hormati. Jelas ATR BPN fokus kepada isu-isu yang ditangani. Oke baik, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum mengakhiri program Political Show pada Senin hari ini, saya mau minta masing-masing narasumber yang di sini untuk secara singkat memberikan statement terakhir begitu soal bagaimana karut-marut pagar laut ini harusnya bisa terselesaikan begitu. Mungkin dari Wahid terlebih dahulu, Pak Mukri silakan yang paling berapi-api sedari tadi. Baik, kami sebetulnya meminta ya kepada Pak Presiden agar institusi yang namanya Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional itu yang pertama direformasi. Oke. Itu kenapa? Karena konflik, kriminalisasi, pelanggaran HAM bermula dari yang namanya sumber-sumber kehidupan, salah satu pokok utamanya adalah tanah. Oke baik, itu fokusnya. Reformasi agraria harus benar ditekankan. Bang Johan silakan Bang, Anda juga meninjau langsung. Seperti apa catatan Anda? Pagar bambu ini adalah puncak gunung es dari lemahnya koordinasi kita. Saya katakan bahwa rezim sudah berubah. Biarlah lemahnya koordinasi ini adalah peninggalan rezim sebelumnya. Tetapi hari ini rezim sudah berubah, mari kita berdoa bersama-sama berharap agar tidak perlu diulang oleh rezim Pak Prabowo ini. Pak Prabowo sudah mengeluarkan pernyataan bongkar usut. Menteri KKP sama
Panglima TNI sudah sepakat bongkar barang hari Rabu. Menteri ATR BPN Kasal Bang, sama ya, Kasal. sama Kasal ya. Menteri BPR sudah mengeluarkan pernyataan ini yang terlibat, ini yang terlibat, ini yang terlibat. Mudah-mudahan tinggal satu ikatan terakhir, kita tangkap penjahatnya agar tidak terulang lagi pagar misterius di Tangerang ini di tempat-tempat yang lain. Oke, ditangkap penjahatnya supaya tidak ada lagi misteri di perairan manapun Indonesia. Mampukah ATR BPN berkomitmen tidak hanya di awal tetapi juga menjaga nyala transparansi itu sampai akhir? Pak Karo, silakan. Ya, Kementerian ATR BPN tentu mengucapkan terima kasih pada semua pihak karena telah memberikan input yang bagus terkait dengan apa yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi ATR BPN. Kita tentu positif untuk berkolaborasi dengan siapapun dalam isu-isu yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya isu-isu pertanahan. Ya, saya pikir kita menghargai sekeras apapun masukan dari masyarakat, yaitu bagian dari pembentukan akuntabilitas pemerintah kan. Jadi kenapa harus didinai? Yang pokok adalah substansi dari permasalahan ini kembalikan kepada esensi masing-masing. Apa yang menjadi tugas ATR BPN? Selesaikan. Apa yang menjadi tugas kementerian lain? Selesaikan. Saya pikir begitu saja. Masyarakat melakukan kontrol. Silakan teman-teman anggota dewan melakukan kontrol juga. Teman-teman pengamat memberikan input. Ketika semua berada pada koridor yang sama, motivasi yang sama untuk membangun, saya pikir positif untuk segera keluar dari berbagai pertanyaan ini. Oke, terakhir Pak Trubus, Bang Johan berkali-kali bilang ini jadi tamparan untuk semua pihak begitu. Apakah Anda setuju bahwa pengawasannya kurang di Indonesia yang merupakan negara maritim begitu, tetapi lautnya yang bahkan jaraknya cukup dekat dengan wilayah ibu kota Jakarta sekarang itu banyak sekali hal-hal yang belum diawasi, termasuk pagar laut yang tidak bertuan ini, katanya tidak bertuan. Sampai sekarang belum ada tuannya muncul. Silakan Pak. Iya, menurut saya karena banyaknya kepentingan yang bermain di pantai, tadi disebutkan ada dari Bakamla, ada dari Kementerian Perhubungan, dari berbagai pihak, pokoknya kementerian lembaga yang main di situ. Tetapi yang saya lihat itu sampai hari ini daerah itu harusnya punya kontribusi ikut membuka itu semua. Oke. Karena itu adalah yang penting juga untuk menurut saya APH, aparat penegak hukum itu proaktif gitu loh. Buka itu semuanya. Jadi memberikan contoh, kita ini negara hukum, sudah diselesaikan, ini kan persoalan ilegal, persoalan produk hukum yang namanya sertifikat. Nah, jadi tanpa menunggu laporan, karena itu merupakan public good, barang publik, semua masyarakat punya, APH, aparat penegak hukum langsung turun gitu loh. Turun dibuka semuanya, terus itu di situ. Karena kalau tidak, tetap saja ini nanti ujungnya bersembunyi, tidak akan istilahnya terbuka kepada publik, ujungnya masyarakat hanya menjadi penonton, tidak akan banyak berbuat apa-apa, ujung-ujungnya ya menangislah gitu. Baik, kita harapkan ini bunyinya tidak hanya di awal begitu ya, terlebih juga sudah ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo ke jajaran kementerian, baik itu ke KKP, ATR BPN, dan lain sebagainya hingga ke penegak hukum, supaya karut-marut pagar laut ini bisa cepat terselesaikan. Apa yang tadi diharapkan oleh teman-teman Wahli juga bisa didengarkan, khususnya para nelayan juga bisa melaut ini ya, tanpa adanya tambahan kendala, dan tentunya penguasa tidak boleh lengah di depan penguasa, ataupun terbalik, penguasa tidak boleh lengah di depan pengusaha, ya. Oke, tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Oke, sedikit silakan Pak Mukri. Kami karena sejak awal menganggap masalahnya adalah reklamasi, jangan kita terjebak oleh persoalan bambu. Yakin dan percaya sebulan aja media nggak ada berita itu akan lolos lagi. Oke, baik, ada masalah yang lebih makro daripada itu. Baik, terima kasih 4 narasumber yang sudah hadir pada malam hari di Political Show, dan juga teman-teman mahasiswa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Jangan lupa tetap saksikan Political Show tiap hari Senin pukul 8:30 malam. Saya Diana Valencia pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak Mukri.